Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah. Aturan yang kami muliakan Ketua MUI Kota Cimahi, aturan yang kami muliakan dan kami hormati Ketua FKUP atau yang mewakili, aturan yang kami hormati Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Kota Cimahi, aturan yang kami banggakan para tokoh lintas agama sekota Cimahi, para pimpinan pondok pesantren dan lembaga Islam, para ketua ormas Islam sekota Cimahi, dan tentunya yang kami banggakan rekan-rekan perangkat daerah, Ibu Sekda, para asisten, dan seluruh jajaran pemerintah kota Cimahi, serta hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Karena rahmat dan karunia-Nya kita semua pada hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka menghadiri forum silaturahmi tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Cimahi. Alhamdulillah saya lihat Bapak Ibu sekalian dapat hadir dalam kondisi sehat walafiat, dan tentunya saya akan selalu mendoakan agar Bapak Ibu semua senantiasa dapat sehat walafiat sehingga bisa memberikan, membantu, berkolaborasi Pak Wali dan saya dalam rangka mewujudkan Kota Cimahi yang maju, agamis, nyaman, ladan, aman dan produktif, yang insya Allah warga dan masyarakatnya happy lahir dan batin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa beberapa hari terakhir ini terjadi gejolak demi gejolak yang diakibatkan oleh adanya demonstrasi atau penyampaian aspirasi dari berbagai elemen masyarakat. Namun yaitulah warna demokrasi. Pada saat penyampaian aspirasi, penyampaian pendapat, bahwa kemungkinan dan ekses yang terjadi itu bisa saja terjadi. Bangsa ini sudah 80 tahun Bapak Ibu sekalian mengarungi babak demi babak, menjalani episode demi episode, dan demonstrasi, penyampaian aksi, unjuk rasa sebetulnya adalah hal yang biasa. Terlebih lagi bahwa negara Indonesia ini adalah salah satu negara yang terbesar dalam di dunia yang mengadopsi demokrasi. Implikasi dari berdemokrasi adalah kebebasan berpendapat, dan kebebasan berpendapat seperti yang saya sampaikan tadi bisa menimbulkan ekses pendapat ketika orang atau kelompok demi kelompok berbeda pendapat. Dan hal ini terjadi dalam penyampaian unjuk rasa beberapa waktu lalu di Ibu Kota Jakarta, sehingga menimbulkan korban jiwa. Salah satu pengemudi ojek online akhirnya menjadi korban jiwa akibat adanya gejolak pada saat unjuk rasa disampaikan. Kita tidak bisa menyalahkan siapa yang salah. Kita juga tidak bisa menyudutkan pihak mana yang harus paling bertanggung jawab. Tapi yang paling penting adalah kita memiliki prinsip yang sama, bahwa negara yang sudah 80 tahun berlayar mengarungi samudra kehidupan di alam bumi ini, di alam dunia ini, tidak boleh dirusak oleh sebuah peristiwa yang akhirnya memberikan dampak begitu luas ke berbagai daerah, termasuk di kota yang kita cintai bersama ini, di Kota Cimahi. Bahwa dikabarkan pada hari ini akan diadakan aksi, akan diadakan unjuk rasa atau demonstrasi. Itu merupakan bagian dari ruang demokrasi. Tentu Pak Wali dan kami semua dari pemerintah Kota Cimahi membuka ruang sebesar-besarnya kepada siapapun yang ingin menyampaikan aspirasi, menyampaikan pendapat di ruang-ruang publik. Tentu itu adalah hak, dan kami sangat menghargai dan menghormati hak berdemokrasi dari setiap unsur yang ada, setiap manusia yang ada di Kota Cimahi. Tapi tentu kita semua Bapak Ibu sekalian yang hadir pada hari ini bersepakat bahwa Kota Cimahi yang sudah terjaga selama ini keutuhannya, dan kita patut bangga
menjadi sebuah kota kecil, tapi merupakan miniatur NKRI. Cimahi ini adalah miniatur NKRI, di mana berbagai etnis, berbagai suku, berbagai agama hidup rukun, harmonis satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati, bahkan saling bantu tolong menolong dalam rangka membangun kota Cimahi. Jangan tentunya kita bisa merusak aktivitas, ada yang merusak kerukunan kita atau mengancam kerukunan kita. Tentu kita semua pasti sepakat kita harus satu frame, satu frekuensi, bahwa kita menolak apabila di Cimahi ini terjadi disharmonisasi, apalagi perpecahan di antara kita. Pun juga misalkan dampaknya Bapak Ibu sekalian, bahwa Pak Wali dan saya hadir di episode pembangunan kota Cimahi periode 2025 sampai 2030 itu. Membangun kota Cimahi tidak mudah. Bahwa hari demi hari keadaan ekonomi semakin tidak menentu, baik situasi ekonomi global, nasional maupun regional. Membangun kota ini perlu jerih payah yang luar biasa. Mungkin bisa dirasakan oleh Bu Sekda dan rekan-rekan OPD, bahwa kita hari ini harus semakin mengencangkan ikat pinggang kita demi menata ulang, mempercantik, membangun kota Cimahi ini supaya lebih baik, supaya bisa terlihat pembangunannya, terasa hasil pembangunannya, dan termanfaatkan oleh seluruh warga kota Cimahi. Itu tidak mudah. Tentu kita sama-sama berharap tidak terjadi di kota Cimahi ini perusakan fasilitas publik yang dibangun melalui uang rakyat, yang dibangun oleh jerih payah seluruh elemen masyarakat di kota Cimahi. Maka dari itu tentu saya atas nama pemerintah kota Cimahi mengajak Bapak Ibu sekalian dari berbagai elemen, baik organisasi maupun organisasi keagamaan dan elemen masyarakat kota lainnya, agar hari ini kita sama-sama menyatakan sikap kita bahwa kita mengajak seluruh elemen masyarakat kota Cimahi untuk menjaga kedamaian kota yang kita cintai. Mungkin Bapak Ibu sekalian, forum inilah yang biasanya kita isi menjadi ajang silaturahmi antara ulama dan umaro. Mari menjadi ajang kita khususkan untuk membangun ukhuwah watoniyah kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga kota Cimahi yang sama-sama berharap tentunya kota Cimahi selalu damai, selalu landai, namun pembangunannya bisa spektakuler. Mungkin sepakat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu tentu kami berharap, ayo nanti di dalam acara ini kita sama-sama mengikrarkan diri. Sekali lagi saya mengajak seluruh elemen masyarakat di kota Cimahi menjaga kondusivitas kota, menjaga fasilitas publik yang kita punya, dan menjaga jangan sampai ada warga kota Cimahi yang tersakiti oleh kepentingan oknum-oknum atau para penumpang gelap yang memanfaatkan situasi dan kondisi hari. Perlu diketahui sedikit sebelum saya tutup, bahwa pasca reformasi Bapak Ibu sekalian, kita sudah bereformasi lebih dari 20 tahun. Demonstrasi merupakan hal yang biasa. Bahkan dampak kerusakannya pun sering kita saksikan. Tapi kalau sudah sampai masuk ke dalam aksi penjarahan, sudah masuk ke dalam aksi di mana mengambil hak yang bukan haknya, lalu dibenarkan, lalu diposting di media sosial, itu adalah merupakan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan adab kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk itu, mari kita antisipasi jangan sampai hal tersebut terjadi di kota Cimahi. Dan saya bersama Pak Wali meyakini, insya Allah kalau kota Cimahi tidak seperti itu. Dalam sejarah panjang perjalanan kota yang kita cintai, tidak pernah ada yang namanya anarkisme, terlebih mengambil hak yang bukan hak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Maka marilah kita semua bersama-sama
menyepakati, menyatukan hati dan pikiran kita bersama dalam satu frekuensi, mengharmonisasikan, sama-sama menyerukan kedamaian untuk Kota Cimpreng. Atur nuhun, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.